Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ratna dari kelas PGSD 1I, NIM 1054011255222. Saya akan menjelaskan tentang hakikat Islam. Pengertian tentang hakikat Islam ada 4. Menurut agama adalah apa yang disyariatkan Allah dengan perantara nabi-nabinya berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. 2. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ialah apa yang diturunkan Allah di dalam Quran dan yang tersebut dalam sunnah yang syar'i. Yang ketiga, secara umum Islam adalah nama agama Allah yang diwahyukan kepada para rasulnya sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, agama Allah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa wahyu langsung maupun tidak langsung. Memandang Islam secara menyeluruh. Seorang muslim harus memahami Islam secara utuh dan menyeluruh, tidak secara parsial, karena pemahaman yang parsial menyebabkan Islam tidak fungsional secara kafah dalam kehidupannya. 2. Islam adalah satu sistem yang menyeluruh, mencakup seluruh aspek kehidupan, rohaniyah dan jasmani, duniawiyah dan ukrawiyah. Yang ketiga, secara garis besar ajaran Islam mencakup aspek akidah, aspek keyakinan tentang Allah, para malaikat, kitab-kitab suci, para rasul, hari akhir, dan takdir. Mengamalkan Islam secara menyeluruh. 1. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk masuk Islam secara kafah. 2. Dari segi waktu, seseorang harus menjadi muslim 24 jam sehari semalam, dengan arti kata dia harus mengislamkan seluruh kehidupannya sampai akhir hayat. Yang ketiga, dari segi ruang lingkup, dia harus mengislamkan kehidupan pribadinya, keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. 4. Dari segi aspek kehidupan, dia harus mengislamkan seluruh aspek kehidupannya seperti aspek ekonomi, politik, budaya, seni, ilmu pengetahuan, dan lain-lain sebagainya. Kelima, atau dengan bahasa lain, seseorang harus menjadi muslim dalam akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik isi maupun redaksi, melalui perantara malaikat Jibril. Fungsi dan peranan Al-Quran adalah yang berfungsi sebagai mukjizat bagi Rasulullah Muhammad SAW, pedoman hidup bagi setiap muslim, dan sebagai korektor yang sempurna terhadap kitab-kitab Allah yang sebelumnya dan bernilai abadi. As-Sunnah. Pengertian sunnah adalah semua ucapan, perbuatan, takrir, dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Ada pula macam-macam sunnah, yaitu mutawatir, yaitu sunnah atau hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkatan, yang mana mereka mustahil sepakat untuk berdusta, dan riwayat itu harus bersifat indrawari. Ahad, yaitu hadis yang jumlah perawirannya di setiap tingkat tidak sampai ke tingkat mutawatir kalau 1 orang garib, 2 orang aziz, dan 3 orang atau lebih masyhur.
kedudukan ijtihad. Segala sesuatu mengenai hidup dan kehidupan sudah diatur oleh Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak semuanya bersifat terinci. Ada yang diatur secara global dan ada yang diatur secara detail. Untuk penjabaran dan pengembangan hal-hal yang belum diatur secara detail, Al-Quran dan Sunnah memberikan kesempatan kepada para ulama mujtahidin untuk melakukan ijtihad, yaitu menggunakan pikiran untuk menentukan sesuatu yang tidak ditentukan secara eksplisit oleh Al-Quran dan Sunnah. Dalam menggunakan ijtihad, para mujtahidin bisa menggunakan metode ijma, qiyas, ihtisan, dan masyali mursalah. Keputusan ijtihad tidak bersifat absolut karena merupakan produk akal pikiran, tidak berlaku bagi semua orang dan semua masa, dan tentu saja tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Konsepsi akidah. Pengertian akidah secara bahasa. Akidah berasal dari kata aqada yang berarti buhul dan mahkota. Konsepsi tauhid. Tema utama akidah Islam adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Esensi iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid, yaitu mengesahkannya baik dalam zat, asma wa sifat maupun perbuatan-perbuatannya. Persepsi tentang rahmat Allah. Rahmat Allah adalah kasih sayang Allah yang dilimpahkan kepada segenap makhluknya. Rahmat Allah itu adalah yang bersifat umum dan ada ia yang bersifat khusus. Yang bersifat umum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ia semua makhluk secara keseluruhan. Sedangkan yang bersifat khusus yang diberikan kepada orang-orang tertentu seperti rahmat mendapatkan anak. Ridho Allah sebagai tujuan hidup. Ridho Allah akan diberikannya kepada orang-orang yang beriman dan beramal. Aspek ibadah. Ibadah ialah bertakarrub kepada Allah dengan jalan mentaati segala perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkan Allah. Ikhlas sebagai ruh ibadah. 1. Secara harfiah ikhlas berarti bersih dari segala macam kotoran. 2. Ibarat manusia setiap amalan mempunyai ruh dan jasad. 3. Nas tentang ikhlas antara lain. 4. Niat yang tidak ikhlas dinamakan riya, yaitu beramal bukan karena Allah dan bukan pula untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Menamakan riya itu dengan syirik kecil. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.